Hai, sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing, yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Kali ini 10 Amazing akan menyajikan informasi tentang kuliner nih. Membahas tentang kuliner memang tidak pernah ada habisnya ya. Bayangkan saja, setiap saat pasti selalu muncul inovasi baru di dunia kuliner. Tapi kebanyakan kuliner yang hadir akhir-akhir ini dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Lalu bagaimana dengan kuliner tradisional yang didominasi oleh khas makanan pedesaan? Sepertinya eksistensi kuliner tradisional khas pedesaan kini sudah mulai berkurang ya peminatnya. Padahal di balik tampilan dan bahannya yang sederhana, makanan tradisional bisa disaingkan dengan makanan kekinian loh. Dan keautentikan cita rasanya, makanan tradisional memang dapat memikat penikmatnya. Seperti makanan yang sudah kita rangkum dalam 10 makanan desa yang bikin nagih. Langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Yang pertama ada tiwul. Kuliner lokal satu ini merupakan salah satu produk olahan singkong. Sebelum dimasak menjadi tiwul, singkong harus diolah dulu menjadi gaplek. Gaplek merupakan singkong kupas yang sudah dikeringkan. Membuat gaplek membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk membuat gaplek, pertama, singkong harus dikupas terlebih dahulu. Setelah dikupas, singkong yang hendak dikeringkan perlu melewati proses perendaman selama beberapa malam. Sampai tekstur singkong menjadi lunak. Setelah direndam, barulah singkong dijemur hingga kering. Sebelum diolah menjadi tiwul, maka gaplek perlu ditumbuk halus hingga menjadi tepung. Ciri khas tiwul adalah bentuknya yang bergerindil. Bentuk buliran tersebut didapat dengan cara diinteri, yakni proses mengayak tepung gaplek menggunakan ayakan bambu. Tiwul yang biasanya dijadikan camilan kerap disajikan dengan rasa manis yang legit. Tapi faktanya sebelum dikenal sebagai camilan, dahulu tiwul merupakan makanan pokok pengganti nasi. Munculnya makanan ini berawal dari masa sulit ketika terjadi krisis pangan. Akhirnya banyak rakyat kecil yang mengandalkan singkong sebagai alternatif pengganti beras yang pada saat itu mahal. Singkong dipilih karena dapat ditanam di berbagai kontur tanah. Makanya di daerah rawan kekeringan seperti Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri, Sukoharjo, Wonosobo, dan Blitar, tiwul dijadikan makanan pokok yang disantap lengkap dengan lauk pauk. Yang kedua ada gatot. Gatot juga merupakan panganan olahan dari singkong, seperti tiwul. Bahan gatot juga berasal dari gaplek. Meski sama-sama berasal dari bahan yang sama, gatot memiliki tampilan dan bentuk yang berbeda dengan tiwul. Jika tekstur tiwul bergerindil, karakteristik gatot lebih mudah dikenali, sebab memiliki warna kehitaman dan terasa kenyal saat dimakan. Warna hitam pada gatot disebabkan salah satu bakteri asam laktat, yaitu bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri ini muncul akibat proses penjemuran singkong yang relatif lama. Biasanya setelah kering, gaplek akan dipisahkan yang berwarna hitam dan gatot yang terlihat bersih. Namun ada juga yang sengaja menyipratkan air pada proses pengeringan, supaya mendapatkan warna hitam yang merata pada gatot. Meski berasal dari bahan yang sederhana, gatot memiliki nilai gizi yang baik. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan, setiap 100 gram gatot mengandung 83,8 gram karbohidrat, 0,7 mg seng, 17,1 mg besi, dan 0,2 mg tembaga. Adanya kapang dan bakteri pada gaplek menambah kandungan protein dan asam amino pada gatot. Jika sahabat 10 Amazing ingin mencicipi gatot tapi tidak mau ribet membuat gaplek,
kalian bisa membeli gatot instan yang dapat ditemukan di pasaran atau di e-commerce. Yang ketiga ada jenang grontol. Jenang grontol merupakan kudapan khas Jawa Tengah yang memiliki cita rasa cenderung gurih manis. Jenang grontol terdiri dari bubur sumsum merah dan grontol. Bubur sumsum merah terbuat dari larutan tepung beras yang dimasak dengan larutan gula Jawa hingga mengental dan matang. Sedangkan grontol merupakan makanan berbahan dasar jagung. Jagung yang digunakan untuk membuat grontol adalah jagung kering. Ciri khas grontol adalah bentuk bulir jagungnya yang nampak meletek atau merekah. Rekahan pada grontol dihasilkan dari proses memasak yang panjang dan lama. Jagung kering perlu direndam semalaman hingga berubah warna sedikit terang dan ukurannya menjadi membesar. Setelah itu, jagung direbus selama 45 menit dengan larutan kapur sirih. Setelah itu, dibilas untuk menghilangkan kapur sirihnya. Tak selesai sampai di situ, jagung perlu direbus lagi selama 1 jam untuk lebih menghasilkan rekahan pada bulir jagung. Barulah setelah matang, grontol dapat disajikan dengan parutan kelapa. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, grontol jagung disebut juga dengan brendung. Grontol jagung dahulu merupakan makanan pokok pilihan rakyat kecil. Sebab di masa penjajahan Jepang, beras menjadi makanan yang sulit didapatkan. Makanya masyarakat di Jawa Tengah mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Makanan desa yang bikin lagi berikutnya ada pecel gendar. Makanan lokal satu ini sepertinya sudah menjadi populer di berbagai kalangan. Tak hanya populer di Indonesia, pecel juga mulai dikenal oleh dunia. Buktinya pada tahun 2022 yang lalu, pecel dinobatkan sebagai salad terenak di dunia. Seperti salad-salad yang lain, pecel juga merupakan hidangan yang memiliki nilai gizi yang baik. Bahan-bahannya saja berupa macam-macam rebusan sayur yang kemudian disiram dengan sambal kacang. Pecel di setiap daerah memiliki cara penyajiannya yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, terutama di kota Wonogiri, Solo, Salatiga, dan Boyolali, Anda dapat menjumpai pecel yang disajikan dengan gendar. Gendar merupakan olahan nasi yang rasanya kenyal dan gurih. Perlu diketahui, masakan ini menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan nasi sisa. Langkah pertama, siapkan nasi sisa yang belum berlendir atau basi. Campur nasi sisa dengan larutan blend sedikit demi sedikit hingga rata. Jangan lupa bumbui dengan garam secukupnya. Setelah itu, kukus selama 15 menit. Kemudian, tumbuk nasi dalam kondisi panas, agar nasi mudah ditumbuk dengan halus. Jika sudah ditumbuk hingga padat dan kenyal, gendar dapat disajikan dengan pecel. Penggunaan blend dalam makanan memang tidak dianjurkan. Bahannya juga disebut dengan pijar ini memang membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Untuk mendapatkan gendar yang kenyal, bisa mengganti blend dengan STPP atau menambahkan tepung kanji sesuai takaran. Selanjutnya ada brambang asam. Makanan tradisional ini memiliki tampilan yang sama dengan pecel. Yang membedakan pecel dengan brambang asam adalah sambal dan jenis sayur yang digunakan. Ciri khas brambang asam adalah menggunakan rebusan ujung daun ubi jalar. Warga Solo biasanya menyebut ujung daun ubi jalar dengan istilah jelegor. Ciri khas lain brambang asam adalah sambalnya yang berbeda dengan sambal pecel. Sambal brambang asam terbuat dari campuran bawang merah, cabai, asam, dan gula Jawa. Nama brambang asam berasal dari sambalnya yang menggunakan bawang merah.
Dalam bahasa Jawa, bawang merah disebut dengan brambang. Karena cita rasa sambalnya yang sedikit asam, maka kudapan ini dinamai dengan brambang asem. Menikmati brambang asem tidak lengkap tanpa tempe gembus bacem. Tempe gembus adalah hasil fermentasi ampas tahu. Jika sudah diolah dengan cara dibacem, tempe gembus memiliki rasa gurih dan manis yang cocok dipadukan dengan brambang asam yang memiliki cita rasa pedas, asam, dan gurih. Pesan-pesan berikut ini, kami masih akan melanjutkan informasi mengenai 10 makanan desa yang bikin nagih. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Bagaimana setelah menyimak cuplikan 5 makanan tadi? Jadi penasaran kan? Makanan desa apa lagi yang akan kami sebutkan? Langsung saja simak informasinya. Check it out. Makanan desa yang bikin nagih kali ini masih berkaitan dengan pecel. Seperti yang kita ketahui, pecel identik dengan aneka macam rebusan sayur yang disiram dengan sambal kacang. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pecel masih sangat mudah ditemukan. Selain di warung-warung pinggir jalan, pecel juga dijual keliling menggunakan tenggok. Pecel di setiap daerah memiliki ciri khas penyajian yang berbeda-beda. Misalnya pecel semanggi asal Surabaya. Porsi pecel semanggi terdiri dari sayur semanggi dan kecambah yang disiram dengan bumbu pecel yang terbuat dari ketela rambal. Pecel semanggi jelas berbeda dengan pecel Madiun. Seperti pecel Madiun berisi kecambah, kemangi, kacang panjang, kembang turi, kangkung, bayam, serta mentimun yang kemudian disiram dengan bumbu pecel yang terbuat dari kacang yang beraroma daun jeruk. Sedangkan di Wonogiri, Solo, Solotigo, dan Boyolali, pecel disandingkan dengan kendar. Di Tulung Agung, Trenggalek, dan Ponorogo, pecel disandingkan dengan punten. Sekilas punten terlihat mirip seperti lontong, namun membuat punten sangat berbeda dengan pembuatan lontong. Membuat punten cukup mudah. Caranya, didihkan 300 ml santan, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 230 gram beras, jangan lupa untuk sekali mengaduknya. Sekiranya santan sudah menyusut, angkat dan biarkan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kukus punten selama sekitar 30 menit. Setelah matang, tumbuk punten saat masih panas, sampai teksturnya menjadi halus seperti lontong. Letakkan punten yang sudah ditumbuk ke dalam cetakan mangkuk atau wadah plastik, kemudian dipadatkan. Jika sudah tidak panas, punten bisa dipotong dan dimakan menggunakan pecel. Selanjutnya ada sawut. Makanan ini adalah salah satu jajanan pasar yang berasal dari Temanggung. Sawut terbuat dari parutan singkong yang dicampur dengan gula Jawa dan dimasak dengan cara dikukus. Saat disajikan, sawut akan ditaburi dengan kelapa parut. Makanan ini bercita rasa cenderung manis dan gurih. Nama sawut berasal dari kata Jawa, yaitu semrawut, yang bermakna berantakan. Selain itu, sawut dikenal pula dengan nama pasrah. Penyebutan pasrah berasal dari proses membuatnya yang parut kasar. Memasak sawut caranya mudah. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu bahan utamanya.
yakni singkong. Untuk membuat 8 porsi sawut, Anda perlu menyiapkan sekitar 1 kg singkong. Kemudian siapkan juga 200 gram gula aren, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Jangan lupa siapkan juga 2 lembar daun pandan. Menyantap sawut tidak lengkap jika tidak menggunakan taburan kelapa parut. Maka dari itu Anda perlu menyiapkan 1 butir kelapa parut, lalu bumbui kelapa parut dengan 1 sendok teh garam. Langkah pembuatan sawut mudah sekali. Pertama, kupas singkong lalu serut menggunakan parutan growol, sehingga menghasilkan parutan yang pipih memanjang. Hasil parutan tadi kemudian ditaburi dengan 200 gram gula aren yang sudah disisir halus, lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga rata, kemudian kukus sekitar 30 menit. Agar sawut beraroma sedap, letakkan 2 lembar daun pandan pada saat mengukus. Setelah matang, sajikan sawut dengan taburan kelapa di atasnya. Menggugah sekali ya tampilannya. Makanan desa yang bikin nagih berikutnya ada cendil. Kudapan satu ini merupakan makanan tradisional yang memiliki ciri khas bertekstur kenyal. Cendil terbuat dari pati singkong atau tepung kanji yang dibentuk bulat atau memanjang. Bentuk cendil mudah dikenali karena berwarna-warni serta berukuran kecil-kecil. Saat disajikan, cendil akan ditaburi parutan kelapa serta gula pasir. Jajanan ini termasuk jajanan legendaris karena ternyata cendil sudah ada sejak tahun 1814 atau sejak era Mataram kuno pada abad ke-8. Saking mudahnya ditemui di seluruh sudut Pulau Jawa, nggak banyak orang yang tahu ternyata cendil berasal dari daerah Pacitan. Di daerah ini, cendil disajikan dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu disiram dengan kuah gula aren. Sebelum dikenal sebagai cemilan seperti sekarang, awalnya cendil dibuat sebagai pengganti beras, karena di masa itu ketika Indonesia dilanda paceklik, membuat masyarakat kesulitan mendapat beras. Untuk bertahan hidup, alhasil terciptalah cendil yang kita kenal saat ini. Selanjutnya ada lupis atau lopes. Makanan ini merupakan jajanan pasar yang terbuat dari beras ketan. Umumnya, lupis berwarna hijau dan berbentuk segitiga atau lonjong. Di Yogyakarta, lupis dapat dijumpai dengan warna hitam. Lupis memiliki cita rasa yang manis legit. Rasa manis lupis berasal dari siraman curuh atau sirup yang terbuat dari gula Jawa. Meski lupis dikenal berasal dari wilayah Jawa Tengah, namun lupis dapat ditemui di daerah lain seperti Jakarta, Padang, dan Lumajang. Seringnya lupis dijual bersamaan dengan makanan tradisional yang lain, seperti ketan, cendil, klepon, getuk, grontol, dan lainnya. Di balik kelezatannya, ternyata lupis memiliki filosofi budaya loh. Karena berasal dari bahan ketan, lupis dikaitkan dengan lambang persatuan.
Ketan memiliki makna kraketan yang berarti erat. Yang terakhir ada Rondo Royal. Kudapan satu ini sebenarnya adalah tape goreng. Tapi banyak orang yang terkecoh dengan namanya yang sedikit ambigu. Rondo Royal menjadi salah satu jajanan yang populer di masyarakat Jawa. Sebutan Rondo Royal biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di Jawa Tengah, khususnya masyarakat Jepara. Memiliki nama yang unik tentu membuat banyak orang bertanya-tanya, dari mana asal mula tape goreng ini memiliki julukan yang berkaitan dengan janda atau rondo? Ada dua versi asal-usul penyebutan Rondo Royal. Yang pertama, beberapa masyarakat percaya bahwa dulunya makanan ini berasal dari seorang janda kaya. Sebab itu, tape goreng ini dijuluki sebagai Rondo Royal. Dalam bahasa Jawa, rondo berarti janda dan royal memiliki makna kaya. Nama Rondo Royal yang disematkan sebagai bentuk penghargaan untuk si janda yang pertama kali mempopulerkan jajanan tersebut. Versi kedua, Rondo Royal dianggap ditemukan oleh seorang janda, namun bukan seorang janda kaya, melainkan janda yang suka berbagi, dan kata lain, janda tersebut memiliki sifat royal. Menurut cerita yang beredar, janda yang menemukan cemilan ini gemar membagikan kepada orang lain, hingga nama jajanan buatannya disebut sebagai Rondo Royal. Terlepas dari kedua asal mula penyebutan Rondo Royal tersebut, ternyata nama kudapan ini sama sekali tidak berkaitan dengan janda. Jika ditelaah secara morfologi, kata rondo berasal dari kata rodo, yang bermakna rada atau agak. Beberapa masyarakat di Pantura, di wilayah Jepara hingga Rembang, mengucapkan kata rodo tersebut terdengar seperti rondo atau rondo. Dengan begitu, kata Rondo Royal bermakna agak mewah. Kemungkinan nama tersebut dikarenakan pada saat memakan Rondo Royal terasa agak mewah. Umumnya, orang-orang di zaman dahulu hanya menyantap singkong tanpa diolah. Sementara Rondo Royal memiliki rasa yang lebih manis dan nikmat. Itu tadi 10 macam makanan deso yang bikin nagih. Semoga makanan tradisional yang tadi kami sebutkan tidak termakan oleh zaman ya, sahabat 10 Amazing. Karena bagaimanapun makanan tradisional merupakan bentuk keragaman budaya Indonesia. Dan sudah sepantasnya bagi warga Indonesia kita menghargai warisan leluhur. Cukup sekian informasi dari kami, karena sudah di penghujung acara, kini saatnya 10 Amazing pamit. Jangan lupa saksikan terus program acara 10 Amazing hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye, sampai ketemu lagi di next episode.